Filipi pasal 1 ayat 5, ayat 9, ayat 10 dan ayat 11. Berbunyi demikian, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ayat 9, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Tuhan meminta kepada kita melalui tulisan Paulus ini supaya kita benar-benar ada di dalam perkenanan Tuhan, mulai saat kita mendeklarasikan diri kita sebagai pengikut Kristus sampai kita menutup mata. Maka satu kata yang ingin saya bagikan kepada kita hari ini, pentingnya kita membangun komitmen. Tanpa komitmen kita akan gagal dengan jalan. Dalam semua apa yang kita kerjakan, baik kita membangun sebuah bisnis, menekuni sebuah usaha, menekuni sebuah pekerjaan, kalau kita minus komitmen, maka kita pasti akan gagal. Komitmen sangat diperlukan. Dibahasakan di dalam ayat tadi, saya akan bacakan lagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Komitmen kita untuk setia mempertahankan iman kita, dan iman kita akan tetap langgeng, akan tetap sehat bila kita ada dalam persekutuan, baik persekutuan dengan Tuhan maupun persekutuan dengan orang percaya, ya kan? Karena tidak mungkin kita bisa mendapatkan asupan rohani kalau kita tidak mempertahankan komitmen kita untuk terus ada dalam persekutuan dengan Tuhan, sang pemilik hidup kita, yang telah menebus kita, yang telah berjanji untuk memelihara kita, menyertai kita. Setelah kita membangun persekutuan dengan Tuhan juga, jangan abai kita membangun persekutuan dengan sesama orang percaya. Alkitab mengatakan dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Bila kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, tanpa kita sadari kita sedang menjauhkan diri kita dari kasih karunia Tuhan. Bila kita sudah jauh dari kasih karunia Tuhan, di sanalah akar dari segala masalah hidup yang mulai mengkarut kita, saudara. Karena itu, mari hari ini kita ada dalam komitmen yang pertama, tetap setia kepada Tuhan dengan kita membangun hubungan dengan Dia. Bila kita abai akan komitmen pertama ini, di sanalah otoritas dunia ini, pengaruh dunia ini yang betul masih akan menyeret kita. Kita menjadi serupa dengan dunia ini. Jika kita sudah menjadi serupa dengan dunia ini, bagi kuasa dunia sudah mencengkeram kita. Jika kuasa dunia sudah mencengkeram kita, maka kita akan menjadi orang yang tidak memiliki ketenangan, kedamaian yang sejati dalam hidup ini. Karena Yesus pernah berkata, barang siapa minum air dunia ini, ia akan haus sampai selama-lamanya. Ada kekosongan dalam diri kita, ada kehampaan dalam diri kita, ada ruang kosong, saudara-saudara. Dan ruang kosong yang ada dalam jiwa, hati, batin kita inilah yang dunia ingin mengisinya. Bila kita memberikan kesempatan kepada dunia untuk mengisinya, maka hidup kita akan dikuasai oleh kuasa dunia ini. Dan bila kuasa dunia ini menguasai hidup kita, maka di sanalah awal dari segala hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Ya. Jadi mari
hari ini kita komitmen setia sampai akhir, ya, dalam kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan dan dalam persekutuan kita dengan orang-orang percaya. Jangan menjauhkan diri dari komunitas orang percaya. Yang kedua, yuk kita baca ayat yang ke-10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Komitmen yang kedua adalah kita harus mengusahakan diri kita untuk hidup dalam kesucian. Katakan. Tapi mungkinkah kita menjadi pribadi yang tak bercacat? Mungkinkah kita tetap suci sampai menjelang kedatangan Kristus? Memang secara logika tidak mungkin kita ada dalam kekudusan atau kesucian. Tetapi manakala kita berkomitmen, Tuhan, aku sadar aku ini banyak kekurangan kelemahan. Ingat beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan, setiap kita memiliki titik rentan, di mana titik rentan kita yang paling sensitif, itulah yang harus kita jaga, ya kan? Semua kita punya titik rentan. Di titik rentan itulah kita betul-betul ekstra ketat menjaga jangan sampai pengaruh iblis dan oleh keinginan tubuh daging kita ini diberikan kesempatan memasuki titik rentan melalui titik rentan kita untuk membawa kita kembali kepada perbuatan dosa. Apa titik rentan kita? Saya tidak akan menyampaikan, tapi kita tahu titik rentan kita ini. Saya tahu titik rentan saya ini. Itu harus saya jaga. Tuhan, aku memiliki titik rentan yang ini, Tuhan. Tuhan tolong aku, titik rentan ini sangat sensitif, sangat mudah, sangat sangat rentan rawan. Dan kita berdoa, Tuhan, titik rentanku ini, tolong Tuhan, beri aku kekuatan supaya aku dapat memagari titik rentan aku. Supaya jangan sampai melalui titik rentanku ini aku terjerumus ke dalam keniscayaan. Dengan kita menjaga titik rentan kita, saya percaya kita akan mampu hidup tak bercacat sampai menjelang hari Kristus. Haleluya. Ayo, hari ini semua kita punya titik rentan. Katakan kepada Tuhan melalui suara kita, Tuhan, titik rentanku ini. Mungkin lebih dari satu titik rentan. Itu yang harus kita jaga. Kita doa sama Tuhan, pagari aku di titik rentanku yang sangat rawan ini. Jaga aku, Tuhan. Jangan sampai melalui titik rentanku ini aku kembali kepada perbuatan keniscayaan yang engkau bedakan. Haleluya. Halo, anak-anak muda titik rentan ini. Semua kita, mari kita jaga. Ya, komitmen untuk hidup kudus tidak ada cara lain. Kita harus tahu di mana titik lemah kita. Itu yang harus kita prioritaskan untuk kita jaga. Haleluya. Dan menjaganya tidak mungkin dengan cara dan kemampuan kita. Kita harus minta tolong mentor kita. Siapa mentor kita? Roh Kudus. Mentor kita yang paling hebat yaitu Roh Kudus. Minta tolong dia, karena dia Roh penolong. Ya, haleluya. Jadi komitmen pertama tadi kita harus setia dalam persekutuan dengan Tuhan dan dalam persekutuan dengan orang-orang percaya, sehingga keberlangsungan iman kita dapat terjaga. Yang kedua, komitmen kita untuk hidup suci dengan kita menjaga titik rentan kita. Haleluya. Kemudian yang terakhir, komitmen kita. Kita baca ayat 11. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Komitmen yang terakhir adalah komitmen untuk memberikan buah-buah kebenaran. Perlihatkan buah-buah kebenaran dengan kita tadi sudah berkomitmen untuk hidup suci, maka hidup suci itu dinyatakan melalui buah yang nyata dalam keseharian hidup kita.
buah kebenaran, penuh dengan buah kebenaran. Ya kan? Perkataan kita benar, pikiran kita benar, pendengaran kita benar, perbuatan kita benar. Saya kemarin dengar, saya langsung saja eksekutif tukang panen kebun kami. Dia pernah bekerja di salah satu seorang anak Tuhan juga yang punya kebun. Dia bilang pada orang ini setia ke gereja. Setia ke gereja. Kebunnya besar sampai puluhan ton satu bulan. Tetapi ketika panen saudara, karena kebunnya berbatasan dengan kebun milik perusahaan, apa yang dia lakukan? Dia perintahkan anak buahnya, panen juga kebun sebelah. Panen ini yang besar-besar. Kan bayangkan saudara. Tidak puas dengan yang dia miliki. Lihat tadi yang bukan dia miliki, saudara. Apakah ini sebagai buah daripada kebenaran? Tidak. Ya. Hari-hari ini kita memang harus waspada, karena makanan haram sangat ditakuti oleh banyak orang, tapi penghasilan haram sangat disukai, sangat disenangi, bahkan dicari-cari penghasilan haram. Kalau makanan haram ini jijik. Maka saya dengar lagi, kami makan di Pontianak, cari makanan yang seperti makanan kita gitu, ada daging tupai dan apa, ditulis ini makanan non halal. Saya protes sama pemilik warung. Kalau tadi saya masuk, lihat nama warung makanan non halal, tidak akan masuk ke sini. Jangan tulis makanan non halal, saya bilang, dan nyumpah diri kita, ya kan? Tidak usah. Kita sudah tahu makanan halal kita jual, gitu ya kan? Kita sendiri mengatakan makanan kita non halal. Biarlah orang lain mengatakan non halal, tapi kita jangan mengatakan non halal. Kalau buka warung, bukalah ini warung misalnya B1, B2 dan lain sebagainya. Orang yang merasakan haram untuk makan B1, ya babi misalnya makanan yang nggak usah masuk. Tapi jangan usaha kita ditulis warung non halal. Batin kita sudah berubah, jadi kita setiap hari, setiap saat kita menikmati makanan yang haram. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini sebagai bentuk dari kita berkomitmen dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, untuk hidup kudus dan suci, maka harus disertai dengan tindakan dan perilaku kita untuk hidup benar, baik dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita harus benar. Katakan amin. Haleluya. Sebab bila tidak, nanti kita akan memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Manakala kita nanti mari hari ini kita memiliki 3 komitmen lagi. Komitmen untuk menjaga keberlangsungan iman kita dengan kita setia dalam persekutuan dengan Tuhan dan dalam persekutuan dengan orang percaya. Yang kedua, komitmen untuk hidup kudus dan suci, untuk tidak lagi mau menjerumuskan ke dalam perbuatan hina. Sebab manakala kita sudah merancang sebuah kenistaan dalam diri kita melalui pikiran kita, pasti damai sejahtera Tuhan itu akan menjauh dari kita. Di mana kita sudah mulai menodai kesucian Tuhan dalam diri kita, di sanalah kuasa dunia sudah mulai menguasai. Ya, karena itu mari jika kita ingin hidup berkenan kepada Tuhan, hidup damai dan sejahtera di dunia sementara ini, maka kita harus kudus dan suci dengan kita menjaga titik rentan kita, ya. Dan yang terakhir harus hidup benar.
Jika kita jijik kepada makanan haram, kita juga jijik kepada penghasilan haram. Kan gitu ya. Orang benar patut jijik untuk menikmati penghasilan haram. Sekalipun dunia mengatakan tak apa-apa, tapi kita mengatakan ada apa itu dampak ke depan dari kita. Seorang teman mengatakan, Pak, kita ini hamba Tuhan. Tidak salah hamba Tuhan bekerja lagi. Tidak salah lagi hamba Tuhan punya kebun. Mungkin misalnya mungkin sambil usaha dagang atau bisnis. Atau kata kasarnya bikin ladang. Atau nore. Kita hidup dari firman. Hidup dari firman. Saya bilang, oke, saya setuju dengan apa yang Anda katakan. Tapi jangan menjudge. Jangan menghakimi orang yang hidup. Kawan-kawan yang ada usahanya, ada kebunnya, ada usaha lain untuk mengembangkan. Sebab kebanyakan saya bilang kita hanya seperti bersembunyi di balik bahasa rohani kita, tetapi di balik itu kita melakukan hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Dan terbukti, saudara-saudara, tidak lama setelah dia mengatakan kepada saya bahwa kita harus hidup dari firman, tidak lama kemudian dia lalu buka kebun lebih luas dari saya. Dia lebih luas. Saya katakan, apa yang saya bilang dulu? Apa kata saya kepada Anda? Langsung saya bilang dia. Dulu Anda bilang, hidup dari firman, bro, baca firman, bro, firman. Kenapa Anda punya kebun lebih luas? Anda sudah mengingkari pernyataan Anda. Dan manakala kita sudah mengingkari pernyataan kita, itulah dosa. Saya katakan. Makanya hati-hati dengan perkataan. Jadi hari ini mari kita benar dalam seluruh aspek hidup kita. Bila kita benar dalam seluruh aspek hidup kita, maka kita sudah hidup berkenan kepada Tuhan. Dan jika hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan, percayalah Tuhan itu akan menjadi prudensi kita. Dia akan menjadi jaminan hidup kita. Dan jangan khawatir akan perjalanan hidup kita. Jika kita sudah hidup benar dengan Tuhan, Tuhan akan menjamin keberlangsungan. Haleluya. Tuhan Yesus